Halo adik-adik sekalian, kita akan bahas lagi tentang tekanan. Tadi sudah saya jelaskan tekanan. Sekarang kita akan melihat animasi berikut. Mana yang lebih sakit? Kena pijak sepatu berhak tinggi atau sepatu pantofel? Siapa yang bisa jawab? Ini sepatu hak tinggi. Jawabannya adalah ini sepatu pantofel. Ini sepatu hak tinggi. Mana yang lebih sakit? Jawabannya adalah kena pijak sepatu berhak tinggi akan lebih sakit daripada diinjak pakai sepatu pantofel. Kenapa demikian? Karena tekanan pada sepatu hak tinggi lebih besar dibanding pada sepatu pantofel. Oke, cukup jelas ya. Karena sepatu hak tinggi tekanannya lebih besar daripada sepatu pantofel. Kenapa? Karena luas bidang tekan sepatu hak tinggi lebih kecil daripada sepatu pantofel. Karena luas bidang tekan lebih kecil, maka tekanannya lebih besar dibanding sepatu pantofel yang luas bidang tekannya lebih besar. Karena luas bidang tekan yang besar akan menghasilkan tekanan yang lebih kecil. Kita lanjutkan. Di museum-museum tertentu, pengunjung yang memakai sepatu hak tinggi dilarang masuk. Kenapa? Mungkin karena merusak lantai. Dengan sepatu hak tinggi, tekanan yang menekan pada lantai lebih besar daripada sepatu pantofel atau sepatu biasa. Sekarang apa tekanan itu? 10 meja di atas 10 buku di atas meja. 2 buku diambil, tersisa 8 buku. Tekanan mana yang lebih besar? Tekanan 10 buku atau 8 buku? Tentu jawabannya yang 10 buku. Kenapa demikian? Karena yang 10 buku lebih berat dibanding 8 buku. 10 buku di atas meja dan 10 buku sejenis lainnya di atas lantai. Mana yang mengalami tekanan lebih besar? Meja atau lantai? Kalau luasnya sama ya jawabannya sama. Sekarang ini penyebaran gaya. Penyebaran gaya. Seorang anak menyentuh dengan satu jempol paku yang ada di atas papan. Kemudian ini ada seorang yang tidur di atas. Mana yang lebih sakit? Tentunya yang lebih sakit yang menekan satu paku. Kenapa demikian? Karena luas bidang tekannya lebih kecil sehingga ini tekanannya lebih besar.
ini sakit, yang ini tidak sakit. Mengapa? Jadi jawabannya sudah jelas ya, karena tekanannya lebih besar untuk luas bidang tekan yang kecil. Balon dan paku. Tekanan sama dengan besarnya gaya yang bekerja pada satuan luas. Ini 3 kg, ini 3 kg. Ini luas bidang tekannya lebih kecil, ini luas bidang tekannya lebih besar. Tentunya tekanan yang lebih besar adalah yang luas bidang tekannya lebih kecil daripada luas bidang tekan yang besar. Semakin luas permukaan bidang tekan, semakin kecil tekanannya. Tekanan satuannya Newton per meter persegi. Sekarang ini luas bidang tekannya sama, tapi bebannya beda. 6 kilo, ini 3 kilo. Mana yang lebih besar tekanannya? Jawabannya adalah yang 6 kg. Betul. Karena apa? Karena yang lebih berat tentu tekanannya akan lebih besar daripada yang beratnya lebih kecil. Semakin besar gaya, semakin besar tekanan. Sekarang, telurnya pecah atau tidak kalau diremas? Jawabannya tidak, tapi kalau ditekan pakai satu jari, ini kan ditekan pakai semua jari, jadi tidak pecah. Tapi kalau menekannya hanya pakai satu jari, itu akan pecah. Mata pisau dan garpu yang runcing dan tajam. Ini untuk memotong kue pakai pisau yang tajam, karena pisau yang tajam tekanannya lebih besar. Alas menara dibuat lebar. Ini kenapa dibuat lebar? Karena supaya tekanannya kecil. Contoh soal ya. Sebuah kursi yang beratnya 6.000 Newton diduduki oleh seorang anak yang beratnya 4.000 Newton. Jika luas penampang setiap kaki kursi yang menyentuh lantai 10 cm persegi, berapakah tekanan kursi tersebut terhadap tanah? Yuk kita jawab bareng-bareng ya. Ini berarti berat totalnya ada 4.000 Newton tambah 6.000. 10.000 ya. Kita hitung ya. Berat kursi 6.000 Newton. Berat anak 4.000 Newton. Berarti totalnya ada 10.000 Newton. Sekarang luas satu kaki. Satu kaki 10 cm persegi. Berarti 0,001 meter persegi. Karena ada 4, ya dikalikan 4, berarti luas totalnya ada 0,001 kali 4, ketemunya 0,04. Kita masukkan rumusnya ya. Apa rumusnya? P sama dengan F per A. Ya betul. Kita masukkan. P sama dengan F-nya tadi berapa? F-nya 10.000 dibagi berapa? Dibagi totalnya 0,04 meter persegi. Jadinya ketemunya P adalah 2,5 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Ini latihan soal yang kita berikan untuk sekarang. Nanti bisa kamu kerjakan soal-soal yang saya berikan. Oke.
Cukup sekian, selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih.